saudara, selamat kita beribadah walaupun sebagian mungkin di rumah masing-masing secara online, tetapi saya percaya kuasanya tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari kita berdoa ya untuk terima firman. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu lewat pujian penyembahan. Kami boleh disegarkan, roh kami boleh terus berdekatan dengan kuasa Allah, hadirat Allah. Dan sebentar kami mau diisi lewat firman supaya kami makin cerdas di hadapan Allah, mengerti dan memahami kehendak Tuhan dan memastikan diri hidup dalam rencana Tuhan. Urapi kami yang terbatas dengan pengurapan-Mu yang tidak pernah terbatas. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Kami siap diberkati lewat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa setiap kita yang siap mendengar firman, siap diberkati, bahkan siap bertumbuh. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah hal menghakimi. Ya, mari kita cek ayatnya di Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, ayat ini seringkali memang jarang dibahas soal menghakimi, tetapi ini perlu kita ketahui sebab soal menghakimi ini seringkali tanpa sadar kita mengerjakan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Apa sih definisi menghakimi? Definisi menghakimi itu adalah ketika kita membuat sebuah penilaian negatif terhadap orang lain dan kita menjatuhkan hukuman. Ya. Dan tentu menjatuhkan hukuman di sini bukan hukuman tindak pidana, memasukkan orang ke dalam penjara, no. Kadang kita membuat atau menjatuhkan hukum misalnya dalam bentuk apa? Kita tidak suka atau benci. Ya. Ketika kita melihat ada satu kelakuan atau tindakan yang negatif dan kita membuat sebuah penilaian, lalu kita mulai tidak suka, kita benci. Lalu misalnya kita menjauhi dan tidak mau berkomunikasi. Kita memandang rendah kepada orang itu, bahkan kita membicarakan keburukannya kepada orang lain. Itu jenis-jenis hukuman atau sanksi-sanksi moral yang sering kita lakukan untuk seseorang yang kita nilai negatif, ya. Punya penilaian negatif terhadap orang itu. Nah, Tuhan tidak mau kita melakukan yaitu hal menghakimi ini. Nah, sekarang kita melihat kenapa sih Tuhan melarang kita sebagai orang percaya untuk menghakimi. Saya temukan ada 3 alasan yang paling mendasar. Ya. Alasan yang pertama, kenapa Tuhan melarang kita menghakimi? Karena pertama, menghakimi adalah sebuah sikap kesombongan. Ya. Sehingga Alkitab mengatakan ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Artinya orang yang menghakimi itu punya sebuah sikap kesombongan. Kenapa saya katakan punya sebuah sikap kesombongan? Karena dia meletakkan diri lebih tinggi dari orang lain. Ketika Anda meletakkan diri Anda lebih tinggi dari orang lain, Anda sombong. Termasuk ketika Anda menilai negatif orang lain, lalu Anda membuat sebuah sanksi penghukuman atas dia, ya, tidak mau lagi berkomunikasi, menjauhi, tidak suka atau benci, bahkan membicarakan keburukannya kepada orang lain. Anda sedang menempatkan diri lebih tinggi dari orang lain. Artinya Anda merasa Anda lebih baik dari dia, lebih suci dari dia, lebih jujur dari dia, lebih benar dari dia. Dan kenapa ini sebuah kesombongan? Karena begini saudara, ketika kita menghakimi tanpa sadar, kita menempatkan diri sama dengan Allah. Betul nggak?
Sebab yang punya hak menghakimi kan cuma Tuhan. Sebab itu kalau saudara baca di Alkitab, kita tidak pernah ya dianalogikan sebagai hakim loh. Allah menganalogikan kita sebagai domba, ya. Allah menyebut kita sebagai carang dari pokok anggur, ya. Allah menyebut kita sebagai gandum, ya. Betul nggak? Ada contoh-contoh di Alkitab yang menggambarkan diri kita siapakah kita orang percaya. Tetapi tidak pernah Alkitab menyebut kita hakim. Hakim itu cuma satu, yaitu Tuhan. Amin. Orang zaman dulu itu kalau menemukan sebuah persoalan atau masalah itu membawanya ke hakim untuk diselesaikan secara hukum. Tidak boleh menghakimi sendiri. Ya. Tidak boleh jadi hakim jalanan. Harus dibawa ke sebuah instansi atau badan hukum. Lalu diselesaikan sesuai hukum. Dan nanti hakim yang menentukan. Berarti orang tidak boleh jadi hakim sendiri loh. Menghakimi orang lain. Tidak boleh jadi hakim jalanan. Hanya satu hakim yang bisa menentukannya. Zaman sekarang saja kalau Anda menghakimi orang lain dengan cara sendiri, Anda kena tuntutan hukum loh. Ya. Anda kalau tidak suka, Anda punya persoalan atau masalah, dibawa ke badan hukum, ke pengadilan, diselesaikan secara hukum. Betul enggak? Itu secara kasat mata yang kita lihat hari-hari ini. Nah, di dalam Tuhan pun sama. Ketika Anda menemukan ada keburukan-keburukan di dalam diri orang lain, Anda tidak boleh menghakimi, tapi Anda boleh menyelesaikan, bawa kepada Tuhan yang menjadi hakim atas segala-galanya. Amin. Makanya ketika Anda menilai dan membuat penilaian negatif terhadap seseorang dan Anda menjatuhkan hukuman atas orang itu, tentu sekali lagi hukuman yang tadi saya sebutkan, sanksi-sanksi moral. Dan itu Anda sudah menempatkan sama dengan Tuhan. Makanya bagi saya menghakimi itu adalah sebuah sikap kesombongan. Dan ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, ketika kita menelanjangi kekurangan orang lain, satu waktu Tuhan akan izinkan kita ditelanjangi atas kesalahan kita. Kalau kita membuka aib seseorang, maka satu waktu Tuhan akan izinkan aib kita akan dibukakan. Ya. Karena ini kan TikTok, ya, bukan TikTok ini. TikTok ini kan sifatnya tabur tuai. Anda menghakimi, Anda akan dihakimi. Ya. Makanya orang yang menghakimi itu bagi saya menunjukkan sebuah sikap kesombongan. Ketika kita membukakan kesalahan orang, menilai buruk orang, satu waktu Anda akan dinilai keburukan Anda. Ya. Ini ada satu ilustrasi. Ada seorang kritikus seni, ya, kritikus seni. Nah, kritikus seni ini sering ngeritik karya-karya seni, khususnya lukisan, ya. Dia concern di lukisan. Nah, kritikus seni ini sudah tua. Ya, sudah tua dan karena memang dia banyak belajar soal kritik-kritik seni, seperti apa lukisan yang bagus, seperti apa lukisan yang jelek, seperti apa lukisan yang berkualitas dan sebagainya. Saking dia banyak belajar ya dari buku-buku sampai dia mulai tua kehilangan penglihatannya dengan baik. Ya, satu waktu kritikus seni yang sudah tua ini pergi ke sebuah galeri pameran lukisan. Ya, pameran lukisan. Nah, di situ dia mulai mengkritik setiap lukisan-lukisan yang dipamerkan. Dan ketika dia sampai di sana, dia sadar lupa bawa kacamata. Ya lupa bawa kacamata. Aduh, nggak pakai kacamata ini, nggak bawa nih. Sementara dia kan penglihatannya sudah mulai berkurang karena ya terlalu banyak baca buku, belajar tentang ngeritik lukisan. Akhirnya dia kehilangan penglihatan dengan baik. Jadi akhirnya dia terpaksa mengkritik lukisan-lukisan itu dengan mendekatkan diri ke lukisan, saudara. Karena nggak terlalu jelas kan, dia ngelihat gitu, lalu dia mulai, wah ini lukisannya ini gayanya nggak beraturan ini nggak jelas ini gaya apa, ya konsepnya tidak jelas dan penggambarannya tidak begitu sempurna. Lalu dia pindah lagi ke lukisan lain,
Mendekatkan diri ke lukisan itu ngomong, wah ini tidak bagus. Ini pembuatan lukisan ini kurang fokus. Ya, jadi satu-satu dikritik. Padahal dia belum pernah ngelukis, tapi dia bisa ngeritik lukisan. Nah begitu banyak orang tidak pernah berkarya, tapi suka mengkritik karya orang lain. Ya, dia pergi satu-satu tiap lukisan dikritik. Ya, dia mendekatkan wajahnya ke lukisan itu karena tidak pakai kacamata, lupa bawa kacamata. Sampai akhirnya dia tiba ke satu figura terakhir. Figura ini warnanya keemasan. Begitu dia mendekatkan diri ke figura itu, dia mulai kaget. Ini paling buruk katanya. Ini paling buruk, lukisan yang paling buruk ini nih. Konsepnya tidak jelas. Lukisan potret yang dilukis ini juga samar-samar. Ini paling buruk. Lalu istrinya dari belakang berkata, Pah, salah, itu cermin. Jadi saudara, seringkali kita seperti kritikus seni ini saudara. Kita berusaha menilai banyak orang, satu waktu kita akan kelihatan bodohnya. Ya, kelihatan akan bodohnya. Seperti kritikus seni yang tua ini, dia pikir itu lukisan padahal cermin. Dan yang dia lihat, yang dia nilai, wajahnya sendiri. Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghakimi kenapa dilarang sama Tuhan? Karena itu sebuah sikap kesombongan. Ketika Anda nanti menilai begitu banyak kekurangan orang, satu waktu kekurangan Anda akan ditunjukkan di depan umum. Allah akan menunjukkan kekurangan Anda. Allah akan menunjukkan kebodohan Anda. Allah akan menunjukkan setiap dosa-dosa kesalahan kita. Makanya sebab itu kita tidak boleh menghakimi. Daripada kita menghakimi, mari kita mendoakan orang itu dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Daripada kita menghakimi, lebih baik kita mendoakan. Bawa persoalan itu ke Tuhan sebagai hakimnya. Kita nggak patut menghakimi, kita nggak boleh membuat sebuah penilaian. Karena apa? Karena kita sendiri manusia yang terbatas, betul nggak? Kita seringkali menilai orang itu kan dari luarnya saja, tidak sampai ke dalam. Ya, seringkali kita menilai orang itu dari sudut yang kita ngerti, yang kita tahu. Dan apa yang kita ngerti dan apa yang kita tahu itu kan terbatas. Tapi kalau kita menyerahkan ke Tuhan, Tuhan kan sumbernya kehidupan. Dia tahu segala-galanya, dia bahkan sampai mengerti apa yang ada di batin orang, betul enggak? Dan biar Tuhan sendiri yang bertindak, ya. Belajar dari Daud, ya, bagaimana dia tidak mau menghakimi Saul, walaupun Saul berkali-kali menyusahkan. Saul berkali-kali ingin membunuh Daud. Tapi satu waktu ketika ada kesempatan Daud membalaskan, dia tidak balaskan. Kenapa? Karena dia tahu hakimnya adalah Tuhan sendiri. Amin. Dan biarlah Tuhan sendiri yang beracara atas orang itu. Tuhan sendiri yang menyatakan sesuatu atas orang itu. Dan bukan lewat tangannya. Ya. Biar tangan Tuhan yang beracara, bukan tangannya yang menentukan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kenapa Tuhan melarang kita menghakimi? Karena menghakimi adalah sebuah sikap ketidakdewasaan. Sehingga kita berkata ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Orang menghakimi itu kan egois. Dan egois itu ciri tidak dewasa, betul enggak? Dia mampu melihat selumbar. Apa sih selumbar? Selumbar itu serbuk gergaji itu loh. Kayu kalau digergaji itu kan ada serbuknya, itu selumbar. Itu kan kecil. Kecil. Sesuatu yang kecil di dalam diri seseorang kamu tahu. Sementara balok yang gede di matamu kamu nggak tahu. Aneh kan? Yang kecil di sana kelihatan, yang besar di sini nggak kelihatan. Bagi saya ini kan nggak dewasa. Karena orang dewasa itu selalu tidak berfokus pada diri sendiri. Tetapi dia selalu berfokus kepada orang lain. Amin. Jadi berkat bagi orang lain. Nah, orang yang tidak dewasa itu egois. Yang dilihat itu cuma diri sendiri. Bahwa saya lebih baik, saya lebih suci, saya lebih kudus. Lupa menilai diri sendiri. Pandai menilai orang lain,
tapi gagal menilai diri sendiri. Ini kan egois menurut saya. Ini kan namanya nggak dewasa. Betul nggak saudara? Orang yang dewasa itu tidak hanya cenderung pandai menilai kekurangan orang, tapi dia juga introspeksi. Itu dewasa, saudara. Makanya orang yang yang suka menghakimi, bagi saya dia nggak dewasa. Kenapa? Karena dia hanya pandai menilai orang lain, berhasil menilai orang lain, tapi gagal menilai diri sendiri. Ya. Sebab itu semakin kita tua, semakin kita butuh kacamata untuk melihat dari dekat. Betul nggak saudara? Kita terlalu banyak melihat jarak jauh, semakin kita tua kita butuh kacamata untuk melihat sesuatu dari dekat. Karena memang makin kita dewasa, kita butuh untuk semakin banyak melihat pada diri sendiri. Ya, berkaca pada diri sendiri, tidak perlu melihat orang lain. Karena masing-masing kita itu urusan orang itu dengan Tuhan. Amin saudara? Nah, jadi bagi saya kenapa menghakimi itu dilarang Tuhan? Karena menghakimi adalah sebuah sikap ketidakdewasaan. Yang diperhatikan adalah cuma diri saya sendiri, bahwa saya lebih baik, lebih suci, lebih kudus, lebih benar. Sementara bagi dia orang lain lebih buruk dari dirinya. Ya, ada satu ilustrasi saudara, seorang gadis. Dia pergi ke airport karena mau melakukan sebuah perjalanan melalui pesawat. Nah, karena jam terbangnya masih cukup lama, ya dia harus menunggu antara 4 jam begitu. Lalu dia ingin menghabiskan waktu menunggunya dengan baik begitu. Akhirnya dia beli buku lalu beli camilan, ya 1 kantong isi camilan gitu, makanan kering gitu. Lalu akhirnya dia cari tempat tunggu yang nyaman. Dia duduk di sebuah kursi. Dia letakkan makanan camilan, kue kering di sampingnya. Lalu dia mulai buka buku dan membaca. Sambil dia membaca, menikmati buku itu, tangannya ke samping mengambil kue kering, camilan yang sudah disiapkan. Tetapi ketika dia mulai mengambil camilan, tidak berapa lama ada pria yang di sebelahnya juga ngambil camilan itu. Lalu dia mulai mikir, nih orang kurang ajar ini. Ini makanan saya kok dia ikut-ikut ngambil, tapi dia nggak mau ribut karena ini di airport. Ya, nanti terjadi kegaduhan yang akhirnya juga nanti membuat malu. Sudah didiemin aja, baca lagi, dia ngambil lagi. Dan ketika dia ngambil, baru dia ngambil yang sebelah kanan, pria itu ikut ngambil juga. Sampai satu diambil habis. Tinggal 1 camilan, kue kering. Begitu dia mau ambil, ya saudara, tiba-tiba sudah diambil sama pria itu. Tapi pria itu baik, camilan dibagi 2. Ya. Jadi setengah dimakan oleh pria itu, setengah diberikan ke gadis itu. Gadis itu udah jengkelnya minta ampun. Ini baru kali ini ketemu pria yang gak tahu diri. Masa makanan orang diikut dimakan, ya. Tapi dia mau bikin masalah, takut nanti terjadi kehebohan. Akhirnya dia diamkan saja dengan hati jengkel. Dan karena memang waktunya sudah mulai harus dia boarding, ya. Wah cepet-cepet akhirnya dia bawa tasnya. Dan dia mau masuk ke gate atau pintu yang sudah disiapkan atau yang sudah diatur bagi dia. Nah akhirnya dia naik pesawat, ya kebetulan dia tidak satu pesawat dengan pria itu, dia naik pesawat, dia mulai atur barang dan dia ketika duduk dia buka tas, baru sadar makanan camilan kering itu ada di tasnya saudara. Jadi selama tadi menunggu itu makanan si pria itu. Dia baru sadar makanan punyanya sendiri masih tersimpan rapi di tasnya. Jadi rupanya dia lupa, dia belum mengeluarkan makanan kecil atau snack itu dan dia ikut ngambil, ternyata itu makanan dari pria yang duduk di sampingnya. Baru dia menyesal. Kadang-kadang ketidakdewasaan membuat kita seperti gadis tadi, pemudi tadi saudara. Kita punya prasangka yang buruk terhadap orang lain, ya, sehingga kita menilai orang lain itu menjengkelkan, orang lain itu lebih buruk, orang lain itu lebih tidak benar, orang lain itu lebih tidak suci daripada kita.
Sebab itu menghakimi kenapa dilarang Tuhan? Karena menghakimi adalah sebuah sikap ketidakdewasaan. Tuhan mau supaya kita melihat apa yang ada di dalam diri kita. Baru kita bisa melihat apa yang ada di luar diri kita. Amin. Ya, makanya Tuhan ngomong, keluarkan dahulu balok itu dari matamu. Baru kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu berfokus pada orang lain. Tapi belajar introspeksi, lihat dulu ke dalam, baru kamu punya kemampuan untuk melihat keluar. Ya saudara. Jadi hari ini kita belajar kenapa menghakimi itu dilarang Tuhan. Karena pertama menghakimi itu adalah sebuah sikap kesombongan. Ketika kita membukakan aib orang lain, kita menelanjangi kesalahan orang lain, satu waktu kesalahan kita pun akan disingkapkan oleh Tuhan. Ya. Kedua, mengapa menghakimi itu adalah dilarang Tuhan? Karena menghakimi adalah sebuah sikap ketidakdewasaan. Tuhan mau mengajar kita untuk kita pandai mengkoreksi diri sendiri, bukan pandai mengkoreksi orang lain. Amin, saudara. Nah, hari-hari ini mari kita belajar mengkoreksi diri kita sendiri. Ya, dengan mengkoreksi diri sendiri kita bisa tahu dan menempatkan diri kita itu seperti apa di hadapan Allah. Ya, untuk orang lain itu tanggung jawab Tuhan kok, bukan tanggung jawab kita. Yang kasih hidup aja Tuhan kok, Tuhan aja nggak pusing, kenapa kita yang pusing, betul nggak? Tuhan aja nggak pusing kok, kenapa kita yang pusing? Tuhan nggak kepo, kenapa kita terlalu kepo? Mari belajar, kita dewasa, belajar introspeksi dan menempatkan diri terus diri kita berkenan di hadapan Allah. Ya, yang lain itu nanti urusan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa Tuhan melarang kita menghakimi? Ya, karena di ayat 5 itu sangat jelas. Ada sebutan yang spesifik yang Tuhan berikan. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ada sebutan yang spesifik tentang munafik. Wow, ini adalah sebutan yang sangat keras ya. Menurut saya ini sarkastis gitu ya. Hai orang munafik. Wow, saudara, ini sebutan yang keras dari Tuhan. Jadi kenapa menghakimi itu dilarang Tuhan? Karena ketiga, menghakimi adalah sebuah sikap kemunafikan. Orang yang menghakimi itu adalah orang yang bersikap munafik. Ya. Lalu apa sih munafik? Munafik di sini saudara, di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata hipokrit. Ya, kalau bahasa Inggris hipokrit. Ya, hipokrit itu menggambarkan seorang aktor yang memerankan peran tertentu di atas panggung. Itu namanya hipokrit. Ya. Maka betullah lagu dari Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Ya. Setiap kita memerankan peran kita masing-masing dan terkadang hidup ini penuh dengan sandiwara. Ya. Maka ada lagu juga berkata bukalah topengmu, ya saudara. Tanpa sadar kita sering menjadi orang yang munafik. Walaupun kita nggak suka disebut orang munafik. Apa sih munafik? Munafik bagi saya itu begini saudara. Mencari pembenaran diri sendiri, itu munafik. Kenapa orang Farisi ahli Taurat disebut orang munafik? Hai kamu orang munafik, keturunan ular beludak. Kamu di luar seperti bangunan yang dikapur putih. Ya, seperti kuburan yang dikapur putih. Tapi begitu dibongkar dalamnya penuh dengan tulang belulang. Betul nggak saudara? Orang yang munafik itu adalah orang yang berusaha mencari pembenaran bagi diri sendiri. Saudara, kita nggak perlu cari pembenaran buat diri sendiri karena kita sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nggak perlu lagi cari pembenaran, wong kita sudah dibenarkan kok. Tapi orang munafik bagi saya itu seperti seorang aktor. Ya, seorang aktor yang memerankan sebuah peranan di atas panggung agar ada pujian dari penonton, ada respon dari penonton. Ya,
Kadang-kadang hidup ini kan kita tidak cari perkenanan tapi cuma cari selera, betul nggak? Apa sih yang orang senang, apa yang orang lain suka atas kita, ya? Apa yang orang lain puji atas kita, betul nggak? Kan kita fokus apa sih orang yang suka atas saya, apa yang orang puji atas diri saya. Kita mencoba mencari pembenaran, sehingga kita berusaha kita seperti orang yang baik, orang yang benar, ya. Padahal sebetulnya kita tidak seperti itu. Sama seperti seorang aktor. Di dalam rumah tangganya mungkin dia kacau balau. Tapi di dalam sandiwara atau pertunjukan dia memerankan sebagai seorang suami yang baik. Ya. Padahal realitasnya dia seorang suami yang pencemburu, ringan tangan terhadap istrinya. Tapi sebagai aktor dia memerankan sesuai dengan tuntutan dari sutradara. Kadang-kadang kita dalam hidup seperti itu, saudara. Bukan mencari perkenanan Tuhan tapi mencari selera. Apa sih yang supaya orang suka dari saya? Ya kan? Makanya kita mulai jaim, betul nggak? Jaga image supaya orang pandang, waduh ini baik nih, orangnya rajin ini, orangnya setia nih, orangnya jujur nih, orangnya hangat, ramah, ya enggak? Sehingga karena kita ingin mencari pembenaran bagi diri sendiri, terkadang kita mencoba mencari kesalahan orang. Agar terkesan kita ini lebih benar, lebih baik. Terkesan kita adalah orang yang memerankan perannya dengan baik. Ya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan menghakimi. Karena menghakimi adalah sebuah sikap kemunafikan. Ya. Kalau saya sebut munafik ini sebagai kesalehan palsu. Ya. Makanya ada hubungan antara menghakimi dengan tingkat kedewasaan iman. Ada hubungan antara menghakimi dengan tingkat kerohanian. Saya percaya semakin kita dewasa dalam Tuhan, semakin kita rohani dalam Tuhan, tingkat kerohanian kita makin bertumbuh, makin kita tidak menjadi orang yang menghakimi. Yang setuju katakan amin. Hanya orang-orang yang tingkat kerohaniannya dangkal itu seringkali menjadikan dirinya itu ingin apa ya? Ingin dipuji gitu loh. Ya. Seperti seorang aktor ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, ingin dapat penghargaan. Lalu melimpahkan kekurangan kepada orang lain. Ya, dengan kata lain dia mau merendahkan derajat orang lain, merendahkan level orang lain supaya level dirinya meningkat. Kadang-kadang di dalam persaingan kan begitu, betul nggak? Saudara, di dunia bisnis kan begitu, bagaimana bisnis yang saya geluti ini makin tinggi, meningkat. Kadang-kadang kita mencari kekurangan pada bisnis orang. Kelemahan pada bisnis orang untuk meningkatkan level bisnis kita. Makanya hari ini banyak pejabat-pejabat itu supaya tenar, ya, supaya terkenal, supaya punya banyak dukungan. Itu kadang-kadang pakai booster, betul nggak? Ya. Ada tim booster yang mencoba mengatur agar orang ini menjadi figur yang diinginkan rakyat. Sehingga kadang-kadang lewat cara-cara itu dia merendahkan orang lain. Ya kan? Hari ini kalau pejabat ingin mau populer dia biasanya merendahkan yang lain supaya levelnya naik, derajatnya naik. Dan bagi saya itu adalah sebuah kemunafikan. Nah, sebab itu apa kesimpulan kita hari ini? Ternyata tidak ada hal yang baik dari menghakimi. Amin. Tidak ada unsur positif dari menghakimi. Sebab menghakimi itu sebuah sikap kesombongan. Menghakimi itu sebuah sikap ketidakdewasaan. Dan menghakimi itu adalah sebuah sikap kemunafikan. Saya berdoa bukannya dengan berkhotbah ini mungkin ada di antara kita yang menjadi seperti itu. Tapi saya berdoa lewat khotbah-khotbah saya dijauhkan kita dari sikap menghakimi. Yang setuju katakan amin. Kita adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah dibenarkan sehingga kita tidak perlu cari pembenaran. Kita adalah orang-orang yang mau merendahkan diri di bawah tangan kaki Tuhan. Karena siapa yang merendahkan akan ditinggikan, yang meninggikan akan direndahkan. Yesus Kristus kiranya menolong kita sekalian. Daripada kita menghakimi, lebih baik kita mengasihi. Amin. Buat pilihan mengasihi dan tinggalkan menghakimi. Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala
Dan kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar pada siang hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah diajar lewat menghakimi, kami belajar. Tidak ada satu yang positif dari menghakimi. Allah tidak pernah menginginkan kami menghakimi. Ada begitu banyak ayat firman berkata untuk kami mengasihi, bukan menghakimi. Sebab itu dijauhkan dari diri kami untuk kami tidak menghakimi. Melainkan kami belajar mengasihi, menerima orang lain apa adanya. Seperti Tuhan juga menerima kami apa adanya. Berkati jemaat-Mu di sini makin bertumbuh. Dan mereka mencari perkenanan Allah, bukan perkenanan manusia. Hidup kami tidak mencari selera manusia, tapi hidup kami mencari selera Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang mendengar firman Tuhan percaya dan diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.